Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digut. Oke, para sedulur, jadi pasca perhitungan akhir rekapitulasi perhitungan suara di Pilkada DKI Jakarta, saat ini KPU sudah mengumumkan pemenang sahnya adalah kemudian Pramono Anung dan Rano Karno atau Mas Pram dan Bang Dul, teman-teman. Dan memang kemudian kita patut syukuri, patut kita kemudian bergembira karena kemudian memang kemudian kubu di seberang yaitu pasangannya Ridwan Kamil dan Suswono juga yang kemarin sempat diisukan akan mengajukan gugatan terhadap hasil pilkada di DKI Jakarta, akhirnya dengan legowo, gitu kan, dengan Satria menerima kemenangannya Mas Pram dan Bang Dul. Artinya memang pilkada DKI Jakarta cukup satu putaran. Karena saya nggak bayangin kalau saat ini bulan Desember, pertengahan Desember, sebentar lagi bulan Januari, Jakarta itu punya masalah yang memang sering kumat-kumatan ya, tiap tahunnya jadi langganan, yaitu biasanya masalah banjir gitu kan. Dan saat ini memang punya potensi gitu kan. Karena kenapa? Curah hujannya tinggi ya, karena perubahan iklim global itu yang ekstrim, panasnya luar biasa, penguapannya tentunya tinggi, dan pastinya efeknya lah di daerah-daerah tertentu hujannya akan deras sekali. Saya masih ingat banget ketika tahun 2006, waktu itu saya tinggal di area daerah Jambul ke bawah tuh, jalan dari Jambul dulu belum ada flyovernya menuju ke Kalibata ya teman-teman. Dulu belum ada flyovernya, di situ ada Kali Ciliwung. Waktu itu saya masih ngelanjutin kuliah di Jakarta dan saya kos di daerah situ. Waktu itu lantai 2 padahal gitu kan. 2006 kena juga banjir gitu kan. Dan ini ya rawan juga kan Jakarta karena memang curah hujan ini di seluruh wilayah Indonesia tinggi banget teman. Karena perubahan cuaca ekstrim global, dan tentunya saya nggak bayangkan kalau kemudian belum mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang baru, bahkan kalau kemudian sampai 2 putaran ini kan pastinya kan repot juga gitu kan. Tapi ya patut kemudian kita gembira, kemudian kita juga patut kemudian bahagia karena memang kemudian kemarin sampai batas akhir gugatan pilkada di DKI Jakarta itu di MK kan memang batas akhir gugatan itu tanggal 11 Desember 2024, tepatnya kemarin hari Rabu sampai jam 11 malam. Ternyata memang kemudian kubunya Ridwan Kamil dan Suswono memutuskan untuk kemudian membatalkan gugatan mereka, dan mereka menerima dengan legowo kekalahan yang dialami oleh mereka dari pasangannya Mas Pram dan Bang Dul. Nah teman-teman, kalau ngomong karena kemenangannya Mas Pram dan Bang Dul ini juga tentunya merupakan berkah tersendiri, merupakan hadiah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya khusus untuk masyarakat Jakarta dan khususnya ini untuk warga Kampung Bayam dan warga Kampung Akuarium gitu kan. Karena memang kemudian Mas Pram dan Bang Dul ini ketika kemarin mengajak kerjasama Anies Baswedan dan para pengikutnya yaitu anak Abah, Anies Baswedan dan para pengikutnya minta ini ya kompensasi, tapi kompensasinya ini bukan kompensasi kue kekuasaan kemudian materi, tapi kompensasinya adalah komitmen dari Mas Pram dan Bang Dul untuk melanjutkan program perumahan ya, rumah susun atau kampung susun untuk warga Kampung Bayam dan Kampung Akuarium gitu kan. Yang mana kemudian Mas Pram dan Bang Dul visinya sama dan mereka kemudian mau menyelesaikan masalah tersebut gitu kan ketika mereka kemudian memenangkan pilkada. Dan alhamdulillah gitu kan, ini doa-doa daripada warga Kampung Bayam dan warga Kampung Akuarium dan seluruh anak pengikutnya Anies Baswedan diijabah ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangannya Mas Pram dan Bang Dul gitu kan. Nah, teman-teman, perlu yang kita tahu kan memang di zamannya Pak Anies, di zamannya Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta ini kan memang dulu warga Kampung Akuarium yang di penjaringan Jakarta Utara itu memang dulu sempat terkatung-katung ya pasca dulu terkena gusur dari gubernur sebelumnya. Karena waktu itu kan memang tanah yang didiami oleh warga Kampung Akuarium itu diklaim memang miliknya BUMN Pemda DKI yaitu Perumdan Pasar Jaya. Alhasil kemudian mereka dulu juga digusur, dan kemudian di zamannya Pak Anies Baswedan menjabat ya, mereka Pak Anies Baswedan dengan rasa keadilan dan beliau berpegang teguh bahwasanya
negara dan negara Indonesia ini salah satu sila yang memang kemudian penjabar ya, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat kecil. Pak Anies Baswedan kemudian turun tangan untuk kemudian membangun shelter untuk warga kampung akuarium di lokasi bekas gusuran ya, dan kemudian memang sudah dibangun shelter ya, berapa shelter juga komplit, gak cuma shelternya, setiap shelter tuh kemarin juga ada kompleks shelter, ada 3 kompleks shelter, dan kemudian memang di tiap kompleks shelternya sudah dibangun toilet ya oleh Pemda DKI Jakarta. Toiletnya setiap kompleks shelter tuh kemarin 18 toilet gitu kan, 8 pria, 8 wanita. Toilet ini luar biasa sekali gitu kan. Dan memang janjinya Pak Anies kemudian keberlanjutannya akan membangunkan komplek rumah susun dan kampung susun buat warga kampung akuarium gitu kan. Tapi memang kemudian Pak Anies kan kemudian turun ganti kemarin karena Pilpres ya, kemudian teman-teman pasca daripada tugasnya di DKI Jakarta kemudian ikut Pilpres. Dan untuk Kampung Bayam sendiri, memang warga Kampung Bayam ini sebenarnya udah selesai gitu kan perumahan. Mereka problemnya mirip-mirip, yaitu kemudian untuk hunian atau tempat tinggal. Warga Kampung Bayam atau warga yang dulu memang terdampak dari pembangunan Jakarta International Stadium yang dibangun di zamannya Pak Anies Baswedan. Dan Pak Anies Baswedan pun tetap ya ingin memberikan rasa keadilan, ingin memberikan rasa kebahagiaan buat warga kelas menengah ke bawah seperti warga Kampung Bayam dan warga Kampung Akuarium gitu. Dengan beliau tetap komitmennya pengen melihat DKI Jakarta itu nggak cuma kemudian kotanya maju, tapi juga warganya bahagia. Dan untuk kasusnya warga Kampung Bayam ini, Anies Baswedan dulu dengan Pemda DKI sudah membangun 3 tower ya di sekitaran di dekat JIS sana, 3 tower yang tiap towernya itu ada 4 lantai gitu kan. Dan memang kemudian 3 tower tersebut menyediakan hampir 138 rumah susun untuk warga Kampung Bayam. Dan waktu itu memang di era akhir jabatannya Pak Anies itu sudah selesai dan tinggal menyerahkan serah terima kunci perumahan ya, rumah susun tersebut. Tapi kemudian Pak Anies selesai jabatannya dari DKI, ternyata nggak berlanjut itu. Dan kemudian memang sepertinya ada masalah karena menurut warga Kampung Bayam kemudian ada memang ketidakcocokan dari harga sewa dengan pemerintahan yang setelah Pak Anies Baswedan gitu kan. Karena warga Kampung Bayam dan Kampung Akuarium ini kan kelas menengah ke bawah gitu kan, kebanyakan pedagang. Dan ini memang kemudian Anies Baswedan sempat kecewa berat, sempat kayaknya juga bersedih hati gitu kan. Tapi memang ketika ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala, datanglah gitu kan, ketika PDIP berdiri seorang diri gitu kan, ketika untuk berjuang maju di Pilkada DKI Jakarta, di seberang kemudian ada 12 partai yang memang jadi kompetitor PDIP, dan juga ada mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang juga notabene adalah mantan yang ya, kader PDIP dulu ya gitu kan. Yang mana memang kemudian PDIP ya pastinya cari sahabat, cari kekuatan, memang bantuan ya, salah satunya kemudian melirik pada Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan waktu itu kemudian setuju dengan kompensasi, yaitu kompensasinya adalah kemudian Mas Pram dan Bang Dul akan didukung Anies Baswedan dan para pengikutnya ketika mereka menang ya, ketika mereka kemudian mau kemudian menyelesaikan masalah yang terjadi di itu Kampung Akuarium dan Kampung Bayam. Dan alhamdulillah teman-teman, memang Allah betul-betul memberikan jalannya di sini khusus untuk warga-warga yang kelas menengah ke bawah ya ini ya teman-teman. Inilah gunanya kemudian kita pemilu, pileg atau pilkada ya, untuk mendapatkan kemudian sosok tokoh-tokoh, untuk mendapatkan sosok yang memang betul-betul memikirkan rakyat kecil gitu kan. Dan ini ada di dalam dirinya Anies Baswedan. Bukan sekedar kemudian kita memilih orang-orang yang kemudian pencitraan, tapi kemudian loyalitas dan kemudian komitmen serta amanah gitu kan. Anies Baswedan ini kan udah selesai, sebenarnya juga nggak ada masalah buat dia, tapi memang kemudian tanggung jawab moralnya sangat luar biasa gitu kan. Karena yang masalah kan saat ini memang kemudian baik di partai ataupun di
ideologi perpolitikan ini adalah masalah komitmen, loyalitas dan amanahnya ada enggak gitu kan. Sama ini problem di PDIP pun seperti itu. Ketika PDIP ini perolehan suaranya nurun, kemudian para calon-calonnya kemarin juga di pilkada juga banyak yang kalah gitu kan, karena memang kemudian memang ada masalah dari loyalitas dari internal PDIP yang kemudian tampaknya juga ada yang berdiri dua kaki, ada yang kemudian juga memposisikan berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi alhamdulillah PDIP kemudian udah cepat koreksi gitu kan, karena di PDIP juga banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang punya komitmen tinggi untuk partainya, ya sudah gitu kan. Sepertinya terakhir kan memang PDIP memberikan langsung di-cut tuh ya, ada sekitar 27 dari kader-kader PDIP yang menurut aturan PDIP udah nggak selaras, nggak sejalur dengan partai mereka, garis dengan ideologi partai mereka gitu kan, dengan garis politik partai mereka. Begitupun Anies Baswedan gitu kan. Anies Baswedan dulu selalu digaung-gaungkan dekat dengan kelompok tertentu, partai tertentu, organisasi massa tertentu yang memang platformnya platform agama, platform religius. Ideologinya ideologi agama, ideologinya ideologi yang berkaitan dengan religius. Tapi apalagi gitu kan, karena memang kita nggak tahu, ternyata juga Anies Baswedan ditinggal gitu kan. Kemana komitmen, kemana loyalitasnya, kemana amanahnya gitu kan. Apapun alasannya gitu kan. Kan kita semua bisa ngelihat gitu kan. Dulu alasannya pertama kali pada waktu thresholdnya masih 20%, Anies Baswedan suruh nyari sendiri kan. Kurangannya mereka punya kursi DPRD 16 gitu kan. Setelah kemudian undang-undang pilkada direvisi oleh MK dan bisa memungkinkan untuk mencalonkan calonnya sendiri, juga tetap nggak dicalonkan. Ya sudah, kita semua tahu lah gitu kan. Artinya memang di sini saat ini banyak yang kemudian terbuka, membuka jalan pikiran kita, membuka wawasan kita, cakrawala berpikir kita. Jangan terus kemudian kita ini terlalu berpikir jauh. Ini kan memang satu agama sama saya. Ini orang-orang yang memang orang yang religius gitu kan. Tapi ya mungkin cakrawala berpikir kita sepertinya saat ini juga pastinya berubah. Dan ini memang terbuka ketika kemudian calon dari PDIP yang nasionalis gitu kan, pure nasionalis, Mas Pram dan Bang Dul ini menang di sini. Kita juga bisa lihat kemudian di Jawa Barat, kemudian pasangannya ini Pak Deddy Mulyadi yang budayawan itu nasionalis gitu kan, budayawan dan nasionalis itu memenangkan di situ, pilkada di situ. Itu gambarannya kemudian banyak yang terbuka pikirannya. Bukan saya kemudian menjelek-jelekkan, cuman saya juga merasa kecewa gitu kan. Saya itu juga simpatisan, dulu senang saya ngefans sama partai-partai seperti itu, organisasi kemasyarakatan seperti itu. Tapi kemudian saya kecewa berat ya ketika kemudian seorang Anies Baswedan yang kemudian ditinggalkan begitu saja dan sempat terkatung-katung. Itu tertanam di pikiran dan benak dan pikiran saya, dalam hati saya yang paling dalam gitu kan. Saya saat ini juga udah nggak ini lagi gitu, hilang respeknya itu udah hilang gitu kan. Nah, ini saya pikir juga kedepannya memang Anies Baswedan saat ini udah free, udah memang saatnya merdeka, nggak perlu kemudian bergantung dengan partai politik apapun, organisasi kemasyarakatan apapun. Pak Anies ini legenda gitu kan, dia adalah tokoh bangsa gitu kan, posisinya di tengah-tengah, bukan dia seorang intelektual, nasionalis dan religius gitu kan. Itu Pak Anies nih kalau suruh ceramah pun sebetulnya dia mampu, pasti dia cerdas, dia ngerti semua. Cuman memang dia memang memposisikan dirinya sebagai tokoh bangsa gitu kan di tengah-tengah. Dan ini tampak ya teman-teman, ketika kemudian Anies Baswedan kemudian dan para pengikutnya kemudian berdamai, rekonsiliasi dengan Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok dengan para pengikutnya yang disebut Ahoker, ini alhamdulillah gitu kan. Artinya memang kemudian ada sisi-sisi yang memang patut kita apresiasi gitu. Kalau kemudian Pak Ahok dan Ahoker aja mau berdamai, kemudian mau bekerja sama dengan Anies Baswedan dan para pengikutnya, kalau kemudian saya bikin konten ada yang kemudian memaki-maki, jelek-jelekin si Anies Baswedan, itu siapa mereka? Ya tentunya buzzer ya, orang yang memang orang-orang yang memang kemudian mencari nafkahnya dari buzzer itu ya teman-teman. Artinya memang selalu serang, dan itu memang banyak. Tapi alhamdulillah faktanya memang kemudian kita semua saat ini mulai bisa berpikir secara logis ya. Jangan kemudian
dicekoi ini indoktrinasi tertentu, padahal kemudian memang keinginan dan keputusan elit partai politik mereka, elit partai mereka pun berbeda gitu kan. Nah itulah teman-teman, ini kemudian kemenangan Mas Pram dan Bang Dul ini suatu yang bersejarah dan pembelajaran buat kita semua gitu kan. Dan alhamdulillah memang lagi-lagi cuma cukup 1 putaran. Nah itu aja teman-teman, sekali lagi selamat buat Mas Pram dan Bang Dul, selamat memimpin kota Jakarta, dan selamat untuk para simpatisan PDI Perjuangan yang kemudian bisa terobati karena kemenangannya jago mereka di Pilkada DKI Jakarta, sementara di pilihan gubernur dan wakil gubernur di wilayah lain kalah ya, di Pulau Jawa ini, di DKI Jakarta salah satu sentra daripada negara Indonesia, pusatnya negara Indonesia, ini masih bisa dimenangkan PDIP. Dan khususnya buat warga Jakarta, lebih terkhusus lagi buat warga Kampung Akuarium dan warga Kampung Bayam, semoga ini semua merupakan jalan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat warga Kampung Akuarium dan warga Kampung Bayam untuk mendapatkan hunian yang layak. Amin. Dan spesial thank buat Anies Baswedan dan juga para pengikutnya, anak Abah, semoga kedepannya selalu erat, semakin dekat, semakin kemudian kerjasamanya semakin intens dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kepentingan masyarakat gitu kan. Oke, itu aja teman-teman, salam seduluran.